Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Mas atau Bapak Budi Arif Prabowo selaku DPL 2 ataupun mitra saya. Yang saya banggakan teman-teman KKN mulai dari unit 395 sampai dengan unit 400. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran ya untuk melanjutkan proses KKN yang insya Allah dalam waktu 1 minggu lagi akan selesai gitu ya. Dan sebelumnya perlu kami sampaikan juga terima kasih atas kehadirannya meskipun di tengah cuaca yang tidak menentu karena Jogja hujan hari ini ya, hujan. Di bawah sampai wilayah Kalasan hujan tapi di kampus atas tidak hujan, panas gitu ya. Kemudian kenapa saya mengambil waktu malam? Ini tentunya juga sudah koordinasi dengan Mas Arief ya. Kira-kira teman-teman punya waktu kapan gitu ya. Tadinya sore. Sementara sore informasinya teman-teman juga masih ada yang melaksanakan program kerja, TPQ dan lain sebagainya ya. Maka kita putuskan malam hari ini ya ataupun pukul 8 malam setelah sholat Isya teman-teman punya persiapan dan lain sebagainya ya. Baik, untuk menghemat waktu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya share screen dulu terkait dengan kegiatan pada malam hari ini ya. Jadi malam hari ini agendanya adalah bimbingan dan evaluasi proses pelaksanaan KKN khususnya untuk unit 395 sampai dengan 400. Nah, kebetulan tadi siang DPPM bersama dengan seluruh DPL ya, ini juga mengadakan rapat koordinasi ya melalui Zoom juga. Dan banyak informasi ya terkait dengan proses pelaksanaan KKN sampai dengan akhir KKN dan beberapa kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan juga teman-teman ataupun DPL dan juga pihak yang lain. Nah, kemudian ada informasi juga terkait BPJS. Nah, kebetulan tadi juga langsung menghadirkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah kami mendapatkan pencerahan yang luar biasa, yang mana mungkin beberapa waktu yang lalu kami yang belum mendapatkan informasi langsung dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan bagaimana ketika ya proses KKN ini ada yang mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, yaitu accident ya, baik dari berangkat dari kampus menuju ke lokasi, kemudian stay di lokasi, melaksanakan program, kemudian sampai perjalanan pulang ke Jogja kembali ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan. Maka ada proses yang bisa bisa proses klaim yang bisa teman-teman ajukan. Tapi nanti itu informasi tambahan saja ya. Kita fokus pembahasan pada malam hari ini ya, yaitu terkait dengan tahapan-tahapan KKN yang insya Allah akan segera selesai ya. Jadi selama 30 hari ya, dan kita baru melewati sekitar 75% ya. Jadi karena tinggal dalam 1 bulan kita bagi jadi 4 minggu ya. Sudah kita lewati 3 minggu, maka kita punya waktu kurang lebih 1 minggu ke depan untuk menyelesaikan program KKN yang memang harus diselesaikan dalam waktu secepatnya ya. Nah, terkait dengan poin yang pertama, ini tahapan kita selanjutnya ya. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang mengajukan perubahan program kerja pada DPL ya. Nah,
yang pertama terkait dengan program kerja tambahan yaitu program dakwah, dan alhamdulillah sudah kita ACC semuanya, dan tolong segera diselesaikan. Nah, kemudian teman-teman juga yang lain yang misalkan yang belum selesai juga, baik program individu maupun program tambahan dan juga termasuk program unit, tolong segera diselesaikan. Ya, syukur-syukur sudah ada yang selesai. Nanti malam hari ini juga melalui presensi yang akan saya sampaikan di Google Formulir, ya Google Form ini juga ada rekapan, ada semacam report progress gitu ya, laporan progres pelaksanaan KKN termasuk capaian ataupun persentase program yang harus teman-teman laporkan. Jadi sekali lagi teman-teman punya waktu 1 minggu ke depan, jangan sampai ketika penarikan teman-teman belum selesai programnya, atau misalkan sudah selesai programnya tapi jamnya tidak memenuhi. Jadi ya, ketika sampai terjadi demikian maka teman-teman tidak bisa pulang ke Jogja. Ya, sudah selesai tapi jamnya belum terpenuhi, ya, maka tidak bisa meninggalkan lokasi, gitu ya. Harus dipenuhi jumlah minimal jamnya. Maka malam hari ini silahkan dicek kembali, ya, direkap semuanya. Di awal saya sudah menyampaikan setiap malam sempatkan waktunya untuk mengisi BCKH, buku catatan kegiatan harian, untuk merekap jumlah jam setiap harinya. Ya, silakan malam ini direview kembali. Ini terkait dengan program. Nah, jadi jangan sampai punya hutang program ketika sudah penarikan KKN. Karena rencananya penarikan ini hari Jumat tanggal 2 ya. Jumat depan tanggal 2 sudah penarikan. Walaupun nanti secara seremonial nanti akan diadakan pada hari apa, monggo nanti bisa dibicarakan di lain kesempatan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ya, ketika program ini sudah diselesaikan atau misalkan baru katakanlah 80% atau bahkan kemarin masih baru minta persetujuan, katakanlah baru 10%, tolong saya sampaikan, mulai dari sekarang sudah menyusun namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban baik individu maupun unit. Bentuknya seperti apa, saya mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Arief ya. Contoh laporan pertanggungjawaban KKN. Saya coba buka dulu. Saya sudah sampaikan juga dan saya lihat juga sudah sudah di-share di grup ya, yang dalam bentuk ataupun dalam format PDF. Nah, saya kira juga teman-teman sudah sudah membaca buku pedoman KKN. Nah, sudah terlihat ya di layar teman-teman semuanya. Baik. Nah, formatnya ya, ini sudah saya sesuaikan dengan buku pedoman KKN angkatan 65 ataupun tahun ini ya. Kalau dulu itu judulnya itu ada di atas logo ya. Tahun ini dirubah. Formatnya seperti ini. Mohon diperhatikan ya. Formatnya seperti ini. Logonya warnanya seperti ini, belakangnya kuning, depannya biru, pakai tulisan Arabnya warna biru ini. Ya. Jadi pakai logo yang seperti ini, bukan logo yang hitam putih ataupun logo yang lainnya yang tulisan UI-nya di kanan kiri, tidak, tapi pakai yang seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan laporan pengabdian. Baru saudara yang individu ya, karena laporan kan dua macam ya. Laporan ini ada dua macam yang harus teman-teman laporkan. Yang pertama laporan untuk proker individu. Yang kedua proker unit. Nah, saya bicara yang individu dulu. Nah, nanti di sini tulis misalkan nama programnya adalah pembuatan master plan peta wisata Glontor misalkan, gitu kan. Nah, jangan lupa hurufnya kapital semuanya. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian
sesuai dengan buku pedoman, penyusunnya ini DPL-nya dulu. Ini nama sudah saya sesuaikan, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ini nama saya, ya. Kemudian ada gelarnya. Ini NIDN, nomor induk dosen nasional. Ya, ini ditulis di sebelah kirinya. Ini nomor NIDN saya. 05 09 02 82 01. Ini nomor NIDN saya, ya. Kemudian sesuai dengan buku pedoman juga nama DPL-nya dituliskan. Gitu ya. Nama DPL-nya dituliskan lengkap dengan gelarnya. Baru di sini nama mahasiswanya. Kalau ini adalah laporan individu, maka cukup ditulis satu orang. Misalkan namanya siapa? Misalkan namanya Farel yang lagi viral ya. Farel Prayoga gitu toh. Misalkan seperti itu. Ya udah Farel aja kalau laporan individu. Ya, tapi kalau laporan unit maka ditulis seperti ini. 1 Farel Prayoga, 2 sebentar. Kemudian di sini ya. Ini kan ada apa namanya? Ada catatannya. Saya adel dulu. Di sini misalkan 2. Siapa namanya? Siapa? Sambo misalkan gitu ya. Kemudian di sini Putri, gitu kan. Kemudian di sini Ma'ruf Kuat misalkan, ya. Dan seterusnya, ya. Kalau jumlahnya satu unit ada 8 orang maka ditulis 8 dan tolong diluruskan formatnya, ya. Jangan berantakan. Jadi seperti ini ya. Ini kalau unit. Ya, kalau unit, kalau individu cukup ditulis yang nama masing-masing individunya saja. Ya. Sampai sini cukup jelas ya. Baik. Saya lanjutkan. Kemudian di bawahnya di sini ya. Ini ditulis ditulis nama prodi DPL satunya sesuai dengan buku pedoman. Jadi ini saya tidak ngarang-ngarang ya, karena kita ikuti buku pedoman KKN. Ini program studi saya, ya, program studi hukum keluarga atau ahwal syahsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2022. Ini seharusnya dalam satu baris. Ini tadi saya contohkan karena banyak namanya ya. Baik, saya kembalikan misalkan nama mahasiswanya, ya. Satu proker individu ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Yogyakarta tahunnya 2022. Nah, kemudian ya, setelah halaman cover, teman-teman membuat halaman pengesahan. Nah, ini halaman pengesahannya sudah saya buatkan contohnya seperti ini ya. Sudah saya sesuaikan dengan format yang ada di buku pedoman. Ya. Judul pengabdian, skema pengabdian, nama dan lengkap ketua pengabdi, ini nama saya, ini NIDN saya, ini ID Sinta saya, ini jabatan fungsional ataupun golongan saya, lektor 3C, 3C ya, 3C. Kemudian fakultasnya atau jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, jurusannya jurusan studi Islam. Gitu ya. Bedakan antara fakultas atau prodi ya. Tidak disebutkan tapi di sini jurusannya. Ya, ini sudah saya sesuaikan semuanya untuk tahun ini ya. Kemudian alamatnya demikian gitu ya. Nomor telepon pakai telepon kantor, kemudian ini email saya. Ya. Ini email saya ahmad.nurosi@ui.ac.id. Kemudian nama anggota peneliti, ini nama Pak Arif ya. Nama Pak Arif ditulis, nama Pak Arif Budi atau Pak Budi Arif gitu ya. Jadi tulis. Kemudian nama mahasiswanya. Kalau misalkan ini laporan individu, maka cukup ditulis satu orang. Tidak perlu nomor ya. Cukup ditulis tadi Farel Prayoga. Nah, tapi kalau laporan unit, maka ini ditulis satu-satu.
misalkan Fulan, ya nomor induk mahasiswanya 19 331 200 234 misalkan seperti itu. Terus kemudian Fulana 19 442 356 misalkan, dan seterusnya gitu ya, pakai tanda kurung. Ya, ini kalau unit. Kalau individu cukup dituliskan individunya saja. Ya, baik. Lokasi pengabdian Desa Glontor, Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah. Gitu ya. Ini sudah saya sesuaikan juga. Lama pengabdian ini cukup 1 bulan. Nah, kemudian ini tolong disesuaikan. Karena kita penarikan tanggal 2 September, maka saudara menyusun asumsinya adalah di tanggal 5 September, prinsipnya setelah penarikan gitu ya. Maka silakan di sini disesuaikan. Intinya setelah tanggal 2 ya. Setelah tanggal 2 September, saudara buat tanggalnya seperti itu. Yogyakarta 5 September 2022. Nah, kemudian ketua, maaf ini bukan peneliti, saya ganti pengabdi ya. Ketua pengabdi. Ini nama saya, ini NIK saya. Kemudian mengetahui Kepala Pusat KKN Dr. Edi Fitrianto, Magister Gizi ya. Menyetujuinya Ketua atau Direktur DPPM yaitu Dr. Insinyur Hendra Setiawan ST, MT, NIK-nya sekian. Ya, ini jangan diutak-atik lagi. Ini sudah sesuai dengan tahun ini. Ya, silakan nanti format lembar pengesahannya ini boleh nanti disesuaikan. Sampai sini cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan dulu? Insya Allah cukup jelas ya. Baik, saya anggap cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke penyusunan format LPJ dulu. Nah, setelah lembar pengesahan, maka dilanjutkan halaman berikutnya adalah intisari. Intisari itu semacam summary, ringkasan atau abstraksi. Ya, intisari, abstraksi, summary, ringkasan itu isinya yang pertama ya, latar belakang masalah, gitu kan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian atau tujuan pengabdian. Yang keempat, metode pelaksanaannya. Yang kelima itu hipotesis kalau ada. Hipotesis itu kesimpulan sementara, itu jika ada. Kalau tidak ada, maka tidak perlu langsung disimpulkan saja. Jadi misalkan tadi nama program kerjanya adalah pembuatan master plan wisata Desa Glontor. Ya, kenapa kok pengabdian ini dilaksanakan? Sebutkan alasan singkatnya, gitu ya. Tujuannya apa? Metode pelaksanaannya bagaimana? Ya, kemudian kesimpulannya seperti apa? Ya, dan jangan lupa ada namanya keyword. Keyword itu kata kunci. Persis seperti saudara mau menulis jurnal, gitu ya. Jadi kalau bingung nanti silakan cari jurnal. Ya, jadi intisari, abstraksi, summary ataupun rangkuman itu memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian atau pengabdian, rumusan masalah gitu ya, kemudian metode pelaksanaan dan juga hipotesis jika ada. Hipotesis itu ataupun hipotesa itu sifatnya adalah tidak wajib gitu ya, karena tergantung jenisnya. Ya, kalau penelitian itu kalau kuantitatif itu wajib ada hipotesisnya. Ya, tapi kalau kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis, tapi boleh juga. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Intisari ini abstraksi ataupun rangkuman ataupun eksekutif summary-nya. Ya, tidak lebih dari 150 kata. Jadi
cukuplah singkat-singkat saja gitu kan, nggak usah terlalu panjang lebar karena isinya rangkuman saja dari isi laporan teman-teman. Nah, setelah intisari maka dilanjutkan dengan surat keterangan selesai dari kelurahan. Nah, ingat kelurahan terkadang tidak punya kop surat, ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengharapkan betul, ya, kantor kelurahan tidak semuanya memiliki kop surat. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah teman-teman membuat sendiri, minta izin untuk menggunakan logo kabupaten, ya, Kabupaten Karanggayam, yaitu Kebumen, untuk disandingkan dengan logo UII, gitu ya. Ya, jadi kop desa ataupun kelurahan, ya, pemerintah kabupaten formatnya seperti ini. Nama kabupaten atau kota, kabupatennya apa? Karanggayam toh, kecamatannya apa? Desanya apa? Ini menyesuaikan, ya. Surat keterangan nomor monggo silakan dikoordinasikan dengan sekdesnya. Saya kira beliau cukup berpengalaman di bidang ini karena beliau juga insya Allah tahu administrasi lah ya. Beliau juga pernah jadi mahasiswa. Saya kira tahu. Nah, yang bertanda tangan kepala lurah atau desa menerangkan. Jadi surat keterangan selesai ini, kalau satu mahasiswa untuk program individu, maka setiap mahasiswa punya satu. Gitu ya. Tapi untuk yang laporan LPJ unit, maka di sini ditulis semuanya. Si Fulan, Farel, Sambo, Putri misalkan. Ya. Kemudian Sigit dan seterusnya. Ya. Jadi tolong misalkan dalam satu unit ada 8 mahasiswa ya. Nah, kalau dalam satu unit ada 8 mahasiswa, maka adalah rumusnya 8 plus 1. Ada 8 plus 1 surat keterangan selesai KKN. Dan ini nanti harus dilampirkan. Ya, dilampirkan di halaman setelah intisari ataupun summary-nya. Ya. Jadi mulai dari sekarang minta ke kantor kelurahan, kalau tidak ada dibuatkan, diketikkan enggak apa-apa, ya nanti ditulis seperti ini formatnya, ya. Kemudian mengetahui kepala desa atau kantor kelurahan dan pakai stempel. Gitu ya, cukup jelas ya. Baik. Nah, kemudian setelah halaman surat keterangan selesai KKN, ini jadi rumusnya 8 plus 1 atau sejumlah anggota unit plus unit untuk LPJ unitnya. Selanjutnya adalah lembar pengesahan. Ini juga sama, berkop desa, ya, menggunakan kertas kop kelurahan ataupun kantor desa. Nah, isinya seperti ini. Mahasiswa tersebut di bawah ini, misalkan namanya ST Istiqomah, ya, nomor mahasiswa sekian, fakultas ataupun jurusan seperti ini. Saya lanjutkan. Setelah melalui proses validasi program di hadapan kepala wilayah ataupun instansi, serta pembimbingan dan pertanggungjawaban program di hadapan pembimbing 1, ya, LPJ KKN model reguler ini dapat disahkan. Bunyinya seperti ini, ya. Dan jangan lupa mengetahuinya di sini. Glontor 5 September, ya. Kepala dusun siapa? Ini prinsipnya yang kepala dusun, kepala desa gitu ya. Ini menyesuaikan kondisi struktur pemerintahan di lokasi masing-masing. Gitu ya. Bisa jadi tidak ada namanya kepala dukuh ataupun kepala dusun, langsung ketua RT ataupun ketua RW. Baru nanti setelah itu lurah. Ya, jadi sifatnya adalah kondisional, menyesuaikan kondisi masing-masing, ya. Kemudian DPL 1, DPL 2, ya, ini nama Pak Arief atau Pak Budi. Kemudian ini nama saya. Ya, jadi formatnya untuk setiap individu plus unit juga membuat. Tadi rumusnya 8 plus 1. Ya, 8 plus 1, 8 untuk setiap mahasiswa dalam satu unit, kemudian plus 1 untuk program unit. Cukup jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Nah,
Kemudian setiap laporan, baik individu maupun unit, ini perlu ada kata pengantar. Ya, yang sewajarnya saja kata pengantar ini, ya. Ini saya blok yang warna kuning-kuning ini karena dulu laporan saya waktu tahun 2016-2017. Kata pengantarnya kurang lebih seperti ini. Ya, silakanlah nanti saudara membuat sendirilah ya, jangan copy paste gitu kan, biar lebih kreatif, lebih ada inilah ada kenang-kenangan ya. Jadi kata pengantar ya juga ada ucapan terima kasih ya. Yang pertama kepada silakan saudara sebutkan yang jelas. Pak Rektornya sekarang namanya adalah Profesor Fathul Wahid STM SC PhD PhD ya. Nama rektor disesuaikan dengan rektor sekarang ya. Kemudian DPPM ya, KKN angkatan 65 ya. Jadi 10 tahun yang lalu ya. Kemudian nama DPL-nya. DPL 1 saya, DPL 2 Pak Arif ya. Jadi silahkan disebutkan di sini namanya. Ini ucapan terima kasihnya. Nah, kemudian ini misalkan pada kepala desa, kepala RT ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat di lokasi masing-masing unit atau masing-masing desa ataupun kelurahan atau pedukuhan ya. Dan juga ucapan terima kasih kepada anggota setiap unitnya ya. Baik. Nah, ini nanti boleh teman-teman ya diadopsi lah, tapi jangan di copy paste. Nah, ini kata pengantarnya ya. Penyusun siapa? Kalau untuk laporan individu maka si mahasiswa tadi, dan kalau unit ini disusun misalkan bukan nama ketua unitnya, tapi unit misalkan unit 396 gitu ya. Bukan nama personnya kalau unit, tapi kalau individu ini nama personnya. Kalau laporan unit maka disusun oleh unit yang terkait. Misalkan unit 396, 397, 400 gitu ya. Baik, sampai sini cukup jelas. Baik, kita lanjutkan ya. Daftar isi, jangan lupa. Nah, daftar isi kemudian ya, jangan lupa bab 1. Bab 1 itu yang pertama isinya adalah analisis situasi. Ya, jadi teman-teman harus ketika datang pertama kali ke lokasi, kan teman-teman mengadakan survei, gitu kan, observasi, gitu ya. Maka ketika survei atau observasi, ini disesuaikan hasil survei kemarin. Setiap individu pasti berbeda, gitu ya. Kalau geografis silakanlah boleh sama. Tapi kalau kondisi existing masyarakat, ini tentu berbeda sesuai dengan apa yang apa yang teman-teman dapatkan ketika observasi pertama kali terjun ke lokasi. Ya, jadi tolong itu disesuaikan. Jangan satu sama lainnya sama, gitu ya. Apalagi fakultasnya berbeda-beda, prodinya berbeda-beda. Ini bab 1 ya. Kemudian bab 2. Program kegiatan. Kalau laporan individu maupun unit ya, ini kan individu ya. Kalau setiap individu ada 2 proker ya, program kerja. Yang pertama adalah program yang sesuai dengan prodinya. A, misalkan ini peningkatan nilai potensi hasil pertanian jagung menjadi produk bernilai tinggi ataupun makanan. Nah, ini proker yang pertama yang sesuai dengan prodinya. Yang kedua, baru proker yang sesuai dengan bidang dakwah. Kalau dulu kan tidak ada. Kalau dulu malah 3. Ya, setiap mahasiswa harus 3 proker. Nah, sekarang 1 sesuai dengan prodi masing-masing, yang kedua ini dakwah. Jadi urutannya seperti itu. Ya, prodi dulu baru dakwah. Jadi saudara tuliskan ini sih nama programnya ya, dijelaskan kenapa mengangkat program ini ya, dijelaskan. Oh, kondisinya begini-begini ya. Intinya kalau teman-teman mau mudah menyusun itu menggunakan rumus 5W1H ya. What, where, when, who, why gitu kan. Kemudian how. Itu rumus dalam menyusun suatu kalimat ya. Jadi gunakan apa, mengapa, bagaimana, kapan, terus apalagi di mana
ya. Terus bagaimana? Nah, gunakan rumus itu. Insya Allah tidak sulit kalau teman-teman memahami rumus 5W atau 5W plus H gitu kan, plus H ya. Nah, kemudian yang bab 3 ini metode pelaksanaannya. Ya, saya yakin metode pelaksanaannya pasti berbeda satu sama lainnya karena setiap program beda. Maka metode pelaksanaan ini adalah metode pelaksanaan atas program di bab 2. Yang dari kedokteran ya, jelaskan metode pelaksanaan seperti apa. Ya, dideskripsikan, dijelaskan, dituliskan ya. Kemudian yang dakwah juga sama. Ini bab 3 metode pelaksanaan. Kemudian yang bab 4 hasil dan pembahasan. Ya, yang pertama, hasilnya ini berkaitan dengan program kerja individunya, baik yang sesuai dengan prodi maupun yang sesuai ataupun di bidang dakwah. Ya, itu yang bab 4. Nah, kemudian rekapitulasi waktu pelaksanaan program ini juga harus dicantumkan. Apakah waktunya terpenuhi, jamnya terpenuhi atau tidak, kawan-kawan, teman-teman semuanya juga harus masukkan dalam laporan. Bentuknya seperti apa, ini bentuknya tabel ya. Nanti saya sampaikan juga. Nah, kemudian partisipasi dalam program kerja unit. Ya, teman-teman jelaskan. Misalkan tadi si Farel ya. Farel programnya A. Kemudian dia juga ikut dalam membantu pelaksanaan program kerja unit. Jelaskan perannya di situ apa. Si Farel itu ngapain ketika melaksanakan program kerja unit ya. Kemudian program bantu masyarakat, program bantu teman. Ini kan kemarin banyak aktivitas di masyarakat gitu ya. Ada ruatan bumi, ada macam-macam lah ya. Saudara boleh cantumkan di situ. Program bantu teman, misalkan si Farel melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian temannya si Sambo misalkan, Sambo bantu, yaitu ditulis jamnya nggak apa-apa. Ya, terakhir kesimpulan dan saran. Ya, dan jangan lupa daftar pustakanya, entah itu dari buku, dari jurnal ataupun bahkan dari internet. Silahkan dicantumkan ya. Kalau dari internet harus saudara jelaskan tanggal berapa diakses, jam berapa diakses. Ya, kita sekaligus belajar saudara menyusun skripsi juga ya, karya ilmiah. Nah, jadi seperti itu. Nah, lampiran-lampiran jangan lupa sifatnya adalah berkas-berkas administrasi yang asli, bukan fotokopi. Maksudnya bukan fotokopi, artinya yang akan dikumpulkan ke DPPM, saudara lampirkan di situ. Gitu ya. Meskipun kertasnya sudah nggak ada, tapi fotokopi tidak masalah, tapi isinya asli. Ya, oke, baik. Isinya seperti ini, ya, supaya tidak bertanya bolak-balik, gitu ya. Nah, analisis situasi. Nah, ini saya sampaikan saja, ya. Walaupun filenya mungkin sudah disebarkan, ini saya sampaikan kembali. Saudara cerita di sini, kondisi masyarakatnya seperti apa, gitu ya. Ya, ini kondisi masyarakatnya. Nah, bagaimana geografisnya? Ini Desa Nglontor terdiri dari sekian dusun, bla 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 bla, gitu ya. Kemudian mayoritas pekerjanya apa, jumlah kakaknya berapa, agamanya bagaimana, fasilitas ibadahnya, fasilitas pendidikan, dan mungkin ada karang taruna dan lain sebagainya. Saudara jelaskan. Kemudian kapan observasi? Nah, saudara sampaikan di sini. Ya, kalau dulu kan observasi itu boleh dilakukan sebelum penerjunan. Ya, jadi KKN itu kalau dulu itu waktu saya itu 35 hari. 5 hari itu memang sudah di lokasi itu observasi. Ya. Dan sebelum diterjunkan itu sudah boleh ke lokasi. Cuma sekarang kan sudah tidak boleh. Pure 30 hari hari pertama datang itu saudara harus observasi. Maka dijelaskan di sini ya. Dari hasil observasi diperoleh gambaran tentang keadaan penduduk, gitu ya, kemudian aktivitasnya, ya dan lain sebagainya. Maka saudara sampaikan data yang berhasil dihimpun sebagai berikut.
Misalkan ya, ada mayoritasnya petani, terus tanamannya antara lain apa, ya, pekerjaannya apa. Kayak kemarin kan ada banyak pengusaha tahu, gitu ya, itu disampaikan di situ. Peternakan, kopi, dan lain sebagainya. Saudara sampaikan di sini ya. Baik, keadaan geografis sudah, oke. Ini bisa dari Google Map ya. Boleh saudara ini untuk mengetahui peta akses jarak dari Desa Ngelontor sampai ke UI berapa kilo. Ya, pakai Google Map enggak apa-apa di screenshot ya. Oke. Kemudian bab 2. Ini nama programnya saudara jelaskan. Ya, baik yang sesuai dengan prodi maupun program dakwahnya. Ya, jadi saudara tolong dijelaskan di sini ya. Baik, isinya seperti ini. Nah, ini takkid saya. Takkid itu penekanan ya. Harap diuraikan lebih luas lagi tentang program ini. Saya tulis ulang berkali-kali. Ya, tolong saudara jelaskan secara gamblang, panjang, lebar, kali luas, kali tinggi ya, enggak apa-apa. Jelaskan terkait dengan program saudara, gitu ya. Jangan istilahnya jangan ngirit, jangan pelit kata, kalimat, ya. Tuangkan saja apa yang saudara dapatkan di sini. Akan terlihat mana yang copy paste, akan terlihat jelas mana yang betul-betul hasil pemikiran sendiri dan based on data, berdasarkan data di lapangan. Gitu ya. Bukan hanya asal, tidak. Akan kita cek laporan teman-teman semuanya ya. Nah, metode pelaksanaan. Misalkan melakukan uji coba, ada diskusi, ada sosialisasi gitu ya, ada door to door, ada melalui media media elektronik, melalui perkumpulan, melalui pengajian ya, dan lain sebagainya. Silahkan saudara sampaikan di sini. Karena setiap individu punya proker yang berbeda dan tentunya punya cara yang berbeda dalam melaksanakan. Ya. Kemudian ini masih terkait dengan proker ya. Nah, bab 4 hasilnya seperti ini. Saudara jelaskan juga. Gitu ya. Hasil dari program itu apa toh? Berarti ini ada pengukuran before and after, gitu kan. Sebelum diadakan proker itu seperti apa, setelah dilaksanakan proker itu seperti apa. Minimal masyarakat mengetahui, gitu ya, mengetahui terhadap apa yang telah dijalankan oleh mahasiswa KKN, gitu ya. Baik, selanjutnya ya, jangan lupa setiap pelaksanaan proker itu difoto, punya dokumentasinya, gitu ya. Jangan sampai fotonya itu satu sama lain sama, gitu kan. Biasanya kayak gitu soalnya. Ya, jangan sampai. Saya harapkan jangan sampai kemudian foto kegiatan kok antar mahasiswa kok sama, gitu kan. Jangan sampai. Kalaupun sama tempatnya, ya paling tidak kan terlihat yang sedang melaksanakan siapa, ya jangan sampai yang melaksanakan si Farel, tapi kok fotonya si Sambo, kan nggak nyambung kan begitu ya contohnya. Baik, ya dokumentasi kegiatan, tolong saudara tuangkan ya seperti ini, gitu ya. Nah, semoga masih pada punya dokumennya ya, foto-fotonya ataupun video ya, kemudian di-post gitu kan, di-stop dulu, di-capture, nah, kan enggak masalah juga. Kemarin saya lihat video YouTube-nya juga bagus kok ya. Baik. Kemudian ya, ini kan sosialisasi juga enggak apa-apa di foto. Nah, gitu kan? Ya. Nah, ini dia rekapitulasi jamnya. Ya, tulis seperti ini formatnya. Ya, nomor, aktivitas, tempat, tanggal, garis miring hari, waktu, jam. Saudara tulis lengkap seperti ini, ya, proses pelaksanaan programnya, ya, kemudian dikumulatifkan, dijumlahkan semuanya berapa, apakah sudah sesuai atau belum, ini kejujuran masing-masing individu dan juga tentunya unit, ya.
Jangan sampai kemudian ada dusta lah, ada data fiktif yang kemudian teman-teman laporkan ke DPPM ya. Ini menjadi tanggung jawab pribadi dan tentunya juga DPL ya. Jamnya jangan lupa ya ditulis detail mulai dari ya pelaksanaan program sampai partisipasi teman-teman dalam program unit karena nanti jamnya akan dihitung semuanya ya. Termasuk jam bantu masyarakat juga harus dijumlahkan ya. Ini 17 kan teman-teman banyak membantu masyarakat. Nah, oke ya. Kesimpulan. Udah, kesimpulan dibuat pointer saja, gitu kan. 1, 2, boleh lebih dari 2 boleh. Ya. Saran, jangan lupa. Oke. Nah, daftar pustaka boleh seperti ini kok, boleh dari internet, diakses pada tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, pukul berapa, ini harus disampaikan. Ya, jangan sampai ada namanya plagiasi, walaupun hanya sekedar laporan. Ya, jangan sampai. Ya, baik. Sampai sini cukup jelas ya terkait dengan format LPJ KKN, baik individu maupun unit. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Kalau nggak ada, saya aja tanya, Pak. Oke, monggo Mas Arief atau Pak Arief silakan. Untuk laporan itu nanti jadinya satu sampel, nggih, Pak? Terdiri dari unit dan individu. Betul. Atau, oke. Nggih. Jadi nanti, matur nuwun Pak Arief, nanti prosesnya terkait dengan laporan ya, terkait dengan laporan itu teman-teman ya ini dikumpulkan dalam bentuk 2 macam ya. Yang pertama hard copy ataupun tertulis printed gitu ya. Jadi di-print ya, kemudian dikumpulkan, dijilid dalam satu bundle ya. Misalkan dalam satu unit ada 8 mahasiswa, maka ya ada 8 laporan plus 1 unit ya. Proker unit dulu susunannya paling atas, kemudian bawah-bawahnya adalah laporan individu-individu ya. Maka semuanya dijilid jadi satu laporan pertanggungjawaban KKN unit sekian. Gitu ya. Unit 400 misalkan, dijilid jadi satu. Dan itu diserahkan ke kantor kelurahan. Karena di kelurahan Glontor ini ada berapa unit? 6 ya. Ada 6 unit, maka ada 6 jilid laporan yang dikumpulkan ke kelurahan. Ya. Sedangkan ke DPPM, nah ini maksudnya di sini ya. Ke DPPM ini cukup dalam bentuk soft file ya. Formatnya PDF. Ya, nanti diunggah oleh siapa? Tidak person ataupun per individu, tapi akan diupload oleh ketua unitnya saja. Jadi sekali lagi, untuk yang hard copy ataupun yang di print full color warna ya, jangan hitam putih ya, dan dijilid ya, itu diserahkan ke kantor kelurahan. Beruntung saudara kemarin penerimaannya tidak di kantor kecamatan. Kalau dulu ini harus di-print 2 kali, dilaporkan ke kantor kecamatan dan juga kantor kelurahan. Tahun ini tidak, cukup ke kantor kelurahan saja dan nanti yang soft file ini penyerahannya yang soft file di-upload ke DPPM. Kapan uploadnya? Nunggu instruksi dari DPPM. Bahkan saya pun Pak Arief sampai hari ini belum tahu kapan akan diupload dan bahkan linknya juga belum tahu. Ya, linknya nanti nunggu informasi dari DPPM. Itu nggih. Insya Allah cukup jelas nggih. Demikian Pak Arief. Jadi nanti terkait dengan bentuknya tadi ya, hard sama soft gitu nggih. Nah, sebenarnya
sebenarnya sedikit tambahan saja gitu ya, sedikit tambahan. Sebenarnya terkait dengan format LPJ itu sifatnya variatif ya, variatif tergantung kreativitas masing-masing unit dan tentunya perlu modal gitu. Gitu ya, perlu modal. Maksudnya apa? Nih, saya contohkan saja ya. Yang tadi saya contohkan dalam format doc ataupun format Word itu format standar yang sesuai dengan pedoman KKN UI. Tapi dimungkinkan teman-teman kalau punya kreativitas dan punya anggaran lebih, gitu ya, boleh di format seperti ini, gitu ya. Jadi formatnya pakai PowerPoint saja, kemudian di seperti ini kan, gitu ya. Di model ya sekreativitas mungkin, ini nggak masalah kalau mau seperti ini. Ya, ada kutipan-kutipan, gitu ya. Nah, misalkan saudara suka dengan Mahatma Gandhi, silahkan. Saudara suka dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ghazali, atau mungkin ada quote dari Pak Arif, ya silahkan, enggak apa-apa, itu kan. Ya, ini kalau mau seperti ini enggak masalah, silahkan. Ya, tapi yang standar adalah yang tadi bentuknya kertas A4 gitu ya, spasi 1,5 dan seterusnya. Nah, prinsipnya sama. Cuma ini lebih apa ya? Ya inilah istilahnya ada nuansa desainnya lah ya. Monggo, ini hanya sampel saja. Kalau mau seperti ini silahkan, kalau mau yang standar juga silakan. Prinsipnya kalau di print sama-sama berwarna gitu. Ini dia. Nah, ini kan dulu kalian dong ini. Ini dulu dan ini sudah terimplementasikan ini. Teman-teman KKN hanya mendesain saja, kemudian diserahkan ke kelurahan, kelurahan mengajukan anggaran ke pemerintah dan disetujui. Dan sekarang ini jadi destinasi wisata. Nah, harapannya seperti itu sebenarnya KKN ya. Nah, kemudian ada lagi atau kalau mau diseragamkan semuanya dalam bentuk format doc tadi kertas A4 ya alhamdulillah nggak apa-apa. Kita sesuai dengan pedoman saja ya. Ada lagi? Silakan teman-teman. Untuk Mas Wangga juga bikin ya Pak itu nanti. Oh, tetap sama. Nggih. Oke, oke. Siap. Kemarin yang bersangkutan sudah WA saya kalau enggak salah tanggal 27 ya nanti akan ke lokasi nggih. Oke, Sudah pesan siap. tiket juga. Nggih, Mau Mas. memastikan saja Pak. Oh, Itu nggih, nanti siap, Pak. harus buat atau enggak kalau Mas Wangga itu. Wajib, wajib. Walaupun Oke. sampai hari ini juga kemarin saya minta untuk melampirkan bukti konversinya, tapi informasinya masih nunggu dari pihak dosen pembimbing katanya. Oke, Ya. siap Pak. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Arif. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke proses penyusunan luaran. Kita step-stepnya dulu ya. Jadi setelah program selesai, kemudian penyusunan LPJ baik individu maupun unit, dilanjutkan dengan penyusunan luaran. Luaran itu maksudnya adalah paper. Nah, tadi waktu rapat dengan DPL, gitu ya, dengan DPPM, ini masih ada mispersepsi, gitu ya. Apakah wajib menyusun luaran paper ataupun karya ilmiah ya, ini sebenarnya ya ketika saya sampaikan saja, saya terbuka saja sama teman-teman mahasiswa ya, ini sebenarnya untuk kepentingan pemeringkatan akreditasi perguruan tinggi ya, secara tidak langsung dosen yang akan terkena imbasnya. Maksudnya apa ya, ketika UII akan mengadakan reakreditasi, misalkan dulu A ya, A terus A, sekarang unggul, itu diperlukan jumlah ya karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian, laporan penelitian, jurnal misalkan, atau dalam bentuk laporan pengabdian pada masyarakat. Nah, KKN ini kan masuknya pengabdian masyarakat. Nah, ketika kemudian kenapa tadi diminta laporan itu misalkan penyusunnya DPL 1, kemudian ada DPL 2 dan mahasiswa, ini tujuannya untuk menambah jumlah ya karya ilmiah ya
khususnya dalam konteks pengabdian masyarakat. Maka kalau misalkan tahun ini misalkan KKN UI itu ada katakanlah ada 100 desa misalkan ya. Setiap desa diwajibkan membuat satu paper ilmiah ataupun satu unit misalkan total ada 100 unit. Maka dalam satu angkatan kita akan punya 100 artikel pengabdian masyarakat. Dan itu untuk membantu pemeringkatan akreditasi UII. Maka secara tidak langsung teman-teman semuanya, ya termasuk Pak Arief juga ikut membantu menambahkan poin akreditasi UII. Jadi tidak semata-mata hanya sekedar kewajiban yang sifatnya tidak harus, padahal namanya perintah itu ya wajib itu al-amru lil wujub, kaidahnya begitu. Namanya perintah itu harus dikerjakan. Ya, baik. Formatnya seperti apa? Sebentar. Ini sepertinya juga sudah disampaikan oleh Pak Arief ya. Contoh-contohnya ya. Saya juga ada formatnya gitu ya. Kemudian oke, saya ambil contoh yang dari DPL lain saja ya. Saya nyari yang punya saya sudah tidak ketemu. Saya cari di internet juga tidak nemu juga. Nah, karya ilmiah nanti bentuknya hampir sama dengan laporan KKN tadi. Cuma ini di format lebih ringkes. Ini contohnya. Mengenalkan pajak sejak dini ya, upaya edukasi pajak berbasis media visual yang menarik. Nah, nanti ini penulisnya silakan. Ya, nama mahasiswanya dulu. Ya, nama DPL belakangan. Ya, karena memang dalam sebuah karya ilmiah ya, misalkan skripsi, tesis, disertasi yang kemudian mau dipublish gitu ya, dan itu ada nama ada nama dosennya, dan dosen itu bukan penulis utama, kalau mau dicantumkan maka dia ditulis di akhir. Itu kaidahnya seperti itu. Jangan kemudian dosennya namanya di awal, mahasiswanya di akhir, itu nggak benar. Ya, namanya memanfaatkan mahasiswa. Ya, jadi silahkan. Nah, untuk artikel ilmiah ini diambil dari mana? Nah, ini diambil dari setiap unit. Misalkan ada 6 unit, maka dalam satu desa Ngelontor itu ada 6 artikel ilmiah. Dari mana diambilkan? Setiap unit silahkan bermusyawarah, bermufakat. Ya, proker siapa yang mau dijadikan artikel? Tentunya yang katakanlah yang punya bobot lebih lah gitu ya. Dan punya harapan bisa untuk pengembangan keilmuan misalkan. Silakan ya. Silakan nanti bersepakat setiap unit menentukan boleh dari program individu, boleh dari program unit. Silakan nanti per unit bermusyawarah. Ini prokernya siapa nih yang mau kita jadikan artikel ilmiah? Gitu ya. Silakan bersepakat malam ini kayak besok kayak yang jelas nanti harus ada artikel ilmiah setiap unit yang mana di situ dituliskan nama anggota unit, kemudian nama dosen termasuk Pak Ariefnya juga. Nah, itu ya, sumbernya seperti itu, yaitu bisa dari proker individu maupun unit, tentunya sesuai dengan kesepakatan unit. Jangan memaksakan diri, harus berdasarkan kesepakatan unit. Ya, baik. Formatnya sama seperti jurnal. Ada abstrak. Abstrak juga sama, ya tujuan, latar belakang, ya metode, ya hipotesis, kemudian ada namanya keyword ataupun kata kunci. Kata kunci sebaiknya minimal 3 kata. Ya, tidak lebih dari 5 kata. 3 sampai 5 kata, ya. Baik. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, ya bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan tolong kalau bahasa Inggrisnya dari Google Google Translate ya, tolong sampaikan ke saya untuk saya koreksi. Gitu ya. Jadi jangan asal comot terus nggak laporan. Ya, kalau ada yang pandai misalkan, ya silakan
pakai ilmunya. Ya, intinya kalau dari aplikasi tolong laporan ke kami, ke Pak Arief ataupun ke saya langsung nggak apa-apa. Ya, ini contohnya saja. Ada pendahuluan latar belakang masalah, ya. Kemudian metode pelaksanaannya, dilampirkan foto-fotonya. Ini kan KKN ini sebenarnya, gitu ya. Pembahasannya simple kok, ya kan? Nah, udah gini doang. Nanti bisa publish ini. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah silakan teman-teman bersepakat ya, proker siapa yang mau dijadikan artikel ilmiah dan itu disusun bareng-bareng. Jangan misalkan artikelnya itu diambil dari Mas Faris misalkan. Terus Mas Faris yang suruh nulis, tidak juga. Dikerjakan bareng-bareng. Ya. Jadi ini tolong saudara bersepakatlah, bermufakat kira-kira nanti artikel siapa yang mau ditulis. Nah, di sini ada masukan dari Pak Arief ini, Mbak Disa pinter bahasa Inggris, silahkan manfaatkan Mbak Disa, ya keilmuannya dimanfaatkan, boleh, ya. Tapi tetap nanti akan kita cek juga ya. Baik, sampai sini cukup jelas ya. Oke, tadi presensi sudah saya kirimkan melalui chat box, silakan saudara isi ya, dan tolong diisi dengan sejujurnya untuk kami review terkait khususnya capaian pelaksanaan program kerja masing-masing. Oke, baik ya. Sedikit lagi, ya sedikit lagi. Nah, kemudian penyusunan buku profil desa. Kemarin saya sudah dapatkan sampelnya, yaitu cover ya baru 1 halaman ya. Silakan ini menjadi tanggung jawab Kordes. Kalau tidak salah Mas Faris ya Kordesnya ya. Silakan dibantu Mas Faris untuk mengumpulkan datanya. Nanti yang layouternya siapa yang punya keahlian di situ silakan dibantu ya. Jangan lupa ini juga tolong jangan dicetak 1 kali ya. Kalau bisa 2 atau 3 ya, karena nanti akan dikumpulkan ke UII ya, UI 1 kemudian nanti yang hard ya dalam bentuk cetak ya, bukan soft file saja tapi cetak juga nanti diserahkan ke kantor kelurahan. Monggo kalau teman-teman menghendaki per individu ya bayar sendiri-sendiri kan gitu. Yang jelas dibuat paling tidak 2, 1 untuk kelurahan, 1 untuk UI dalam bentuk hard copy. Ya, untuk yang buku profil desa dalam bentuk hard copy ya. Ini 2. Ukurannya berapa? Sesuai dengan buku pedoman KKN itu 30 kali 30 cm. Ya. Monggo lah di layout semenarik mungkin. Tentunya juga informasinya secara substansial juga perlu dimasukkan juga. Ya, nanti terkait dengan LPJ, kalau tidak salah sesuai dengan kesepakatan draft itu tanggal 26 ya Pak Arief ya. LPJ 28 Pak. Oh 28, baik. Yang 26 hari ini yang Prokdes, profil Oh desa. profil desa, baik. Nanti saya tunggu ya draft LPJ tolong nanti di-upload di Google formulir akan saya siapkan tersendiri ya. Tanggal 28 maksimal semua LPJ draft ya, draft LPJ baik individu maupun unit yang sudah selesai programnya ataupun belum berapapun capaian persentasenya tolong di-upload. Kalau misalkan saudara upload kok berat karena situasi sinyalnya tidak mendukung, maka tolong cantumkan linknya saja. Ya, saudara simpan di Google Drive, gitu ya. Nanti tolong buat open access saya sebagai reviewer, bukan sebagai editor. Ya, cantumkan linknya saja supaya tidak berat nguploadnya. Ya, cantumkan linknya, jadi nanti bisa saya review dari sini. Ya, ini tanggal 28 ya. Yang ini tanggal 28. Saya tulis dulu di sini. Tanggal 28. Kemudian yang ini yang profil desa pun sama. Kalau di-upload berat, silakan pakai linknya saja. Besok akan saya kirimkan linknya. Ataupun nanti teman-teman silakan Mas Faris selaku Kordes menyampaikan linknya ke saya. Kalau malam ini sudah siap, silakan disampaikan ke saya untuk saya review. Gitu ya. Dan tentu juga Pak Arief ikut mereview.
Oke, baik, cukup jelas ya. Kemudian, ini tadi tanggal 26. Artinya besok hari Sabtu ya. Hari ini Pak Kemudian 26, Pak. oh, saya lupa Pak Arief. Iya. Oke, baik, terima kasih sudah diingatkan. Selanjutnya ini pamitan. Nah, dan juga penarikan. Ini tanggal 2 kalau tidak salah ya Pak Arief ya. Tanggal 2 bulan September. Nah, pamitan ya, pamitan ini silahkan. Saya sepenuhnya serahkan kepada teman-teman semuanya. Formatnya mau ada seremonial secara umum di kantor kelurahan atau cukup pamitan dengan pemilik posko dan aparat atau tokoh masyarakat setempat. Prinsipnya jangan bermewah-mewahan, tapi sederhana penuh makna. Udah gitu saja. Tapi kalau saudara misalkan pengen misalkan ada pengajian gitu ya, ada pengajian akbar atau mau apa silahkan. Tapi jangan dangdutan. Ya, jangan hura-hura, jangan pesta-pesta pas pamitan. Dan ya, kalau misalkan saudara mau memberikan kenang-kenangan untuk ke pemilik posko, pemilik pondokan, silahkan. Prinsipnya itu tidak wajib, tidak pula disunahkan. Sifatnya hanya mubah saja. Ya, sifatnya mubah ataupun diperbolehkan. Ya. Jadi kalau mau ngasih silakan, itu lebih baik, tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas jangan meninggalkan kesan buruk ataupun kenangan yang tidak baik. Ya. Nah, penarikan silahkan mulai dari sekarang dikoordinasikan. Tidak harus hari Jumat. Pamitannya tidak harus hari Jumat. Ya, tapi penarikan itu akan dilakukan hari Jumat. Itu secara de facto. Tapi secara seremonial itu boleh di lain hari Jumat. Misalkan ternyata pemerintah setempat kelurahan bisanya hari Kamis. Silahkan hari Kamis diadakan seremonial, tapi teman-teman bisa meninggalkan lokasi KKN di tanggal 2-nya. Pagi sudah tanggal 2 September, pagi teman-teman sudah boleh check out dari lokasi. Itu ya. Sekali lagi ya, penarikan boleh seremonial sebelum tanggal 2 September, tapi teman-teman boleh meninggalkan lokasi KKN, check out dan lain sebagainya ya, itu tanggal 2 September ya, baik pagi, siang ataupun mungkin sore. Ya. Dan tolong kami diberitahu ya, kami diberitahu kapan ada penarikan, apakah ada seremonial di kantor kelurahan atau cukup pamitan dengan masing-masing pemilik pondokan, kemudian pamitannya cukup ke kantor kelurahan perwakilan saja. Boleh perwakilan ketua unit, nanti bersama DPL menghadap ke kantor kelurahan, menyerahkan dokumen. Nanti Pak Arief juga akan diberikan dokumen dari DPPM terkait dengan BAP, Pak. Berita acara penarikan mahasiswa KKN. Nanti jenengan akan diberikan beberapa dokumen untuk diberikan saat penarikan mahasiswa di lokasi KKN. Kan kemarin BAP penyerahan Pak nggih. Sejumlah mahasiswa sekian, nah nanti jenengan akan diberikan dokumen penarikan untuk ditandatangani dan distempel oleh kelurahan. Oke, monggo. Nanti ini dibicarakan, silahkan. Formatnya mau seperti apa, prinsipnya teman-teman boleh meninggalkan lokasi dan selesai KKN-nya tanggal 2 September. Nah, cukup jelas nggih? Dan tolong jangan hura-hura, jangan berpesta-pesta. Sederhana tapi penuh makna dan meninggalkan kesan yang baik. Ya. Baik, saya lanjutkan. Responsi. Nah, kemarin ada yang WA panjang lebar, mohon maaf tidak saya respon, tidak saya jawab, saya tahu. Ya. Saya komunikasi dengan Pak Arief, insya Allah besok tanggal 3 September ya, hari Sabtunya. Kenapa saya ambil hari Sabtunya? Ya, sementara dulu saya pernah ngomong
ya sebisa mungkin kita lakukan selama di lokasi KKN, sehingga pulang dari KKN kita sudah tidak punya tanggungan ya. Nah, responsi ya ini akan saya lakukan secara daring, dan hari bisa saya majukan, bisa jadi, tapi apakah sinyalnya mendukung ketika dilakukan sebelum hari Jumat, hari penarikan, ya, karena sesuai dengan tahapan KKN, responsi itu dilakukan setelah proses KKN selesai. Tapi bisa juga dimajukan sesuai dengan kondisinya. Tapi saya sampaikan dari sekarang, responsi akan diadakan secara daring dan tidak face to face seperti ini, tapi semacam Google Formulir. Sudah saya siapkan semuanya. Ya, sudah saya siapkan ya responsi dalam bentuk Google Formulir. Jadi bisa saya sampaikan sebelum tanggal 3, bisa juga setelah tanggal 2 ya, setelah saudara teman-teman kembali ke Jogja. Jadi kita fleksibel saja. Ya. Maka nanti nunggu informasi selanjutnya ya responsinya apakah tanggal 3 atau sebelum tanggal 3. Jadi tanggal 3 ini baru apa ya? Diskusi saya dengan Pak Arief insya Allah tanggal 3. Kalau dulu responsi itu ya per unit laporan ke DPL. Kita semacam face to face langsung ya. Tapi ternyata itu kan dulu waktunya masih cukup panjang. Jadi ada jeda waktu 1 minggu dari penarikan sampai mau kuliah lagi. Ya, makanya waktunya cukup panjang kita gunakan untuk responsi. Ya, bisa dari pagi sampai sore. Saya pernah 8 unit itu dari pagi sampai sore. Ya, dan itu di hari Minggu ataupun Sabtu. Nah, tapi karena ini waktunya sangat mepet, teman-teman penarikan tanggal 2, kemudian tanggal 5-nya sudah masuk kuliah, maka responsi akan diadakan secara daring. Ya, insya Allah tidak mengganggu ke atau aktivitas yang lainnya. Nah, kemudian ya tadi LPJ ya LPJ sudah saya sampaikan, ini bentuknya 2 macam, hard copy sama soft file. Yang hard copy diberikan ke kantor kelurahan baik individu maupun unit di Cilijadi 1. Kemudian yang soft copy diunggah oleh ketua unit melalui link DPPM yang akan disampaikan kemudian hari ataupun kemudian waktu. Nah, terakhir ya nilai akan diumumkan ya, DPPM akan mengumumkan nilai dan juga akan mengirimkan nilai ke bagian akademik masing-masing fakultas ataupun prodi. Nah, ini bisa keluar kalau proses ini sudah selesai nih, ya. Kalau proses uploadnya sudah selesai, ya. Kalau proses upload laporan ini belum selesai, maka nilai tidak akan keluar. Saya sampaikan. Jangan sampai pernah masalahnya itu, Pak, saya sudah upload, Pak, tapi nilai saya tidak keluar. Setelah dicek di database DPPM, tidak ada filenya. Ya, ini nanti ya. Jadi karena kadang kebijakan itu kan sifatnya kadang berubah gitu. Apakah nanti setiap individu mengupload sendiri atau nanti diwakili oleh ketua unit? Ya, sementara saya sampaikan informasinya diwakili ketua unit gitu ya. Nanti kalau ada perubahan kebijakan akan saya sampaikan kemudian. Ya, jadi syarat nilai ini bisa keluar manakala teman-teman sudah menyerahkan LPJ. Sudah mengupload LPJ, sudah menyerahkan buku profil desa, sudah menyerahkan paper gitu ya. Syarat-syarat ini sudah terselesaikan semuanya gitu ya. Saya garis bawah ini, saya kotak kuning ini ya. Kalau ini sudah terlaksana semua, maka nilai bisa keluar. Gitu ya. Dan ya, nilai kalau sudah keluar ini tidak ada namanya remedi KKN. Bolehkah komplain nilai, Pak? Boleh. Ya, tapi tidak ada remedi KKN kecuali saudara mengulangi tahun depan KKN lagi, itu kan itu enggak masalah, diperbolehkan saja. Ya. Dan terakhir nanti teman-teman ketika semua proses 1, 2 dan seterusnya sudah selesai, maka teman-teman ya semoga masih ada ya, karena saya tidak tahu ya kebijakan tahun ini apakah ada sertifikat atau tidak.
kalau ada nanti, jangan lupa teman-teman akan mendapatkan sertifikat KKN dan syarat mengambil ini adalah menyerahkan kartu identitas setiap individu. Maka jangan hilang kartu identitasnya. Gitu ya, jangan sampai hilang kartu identitas KKN-nya. Gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita diskusikan, ini ada informasi dari Pak Arief. Untuk seremonial penarikan di desa, kemarin sepakat tanggal 31. Oke. Tanggal 31 berarti hari Rabu, nggih, Pak, nggih? Oke, Pak. Oke, baik, silakan, enggak apa-apa. Sekaligus Kordes 2 untuk pelaporan hasil KKN ke desa. Oke, monggo silakan. Semoga tanggal 31, sebentar, saya kok tadi ini apa ya? Ada yang minta perubahan jadwal audit tanggal 31. Kemudian sebentar nggih, saya lihat dulu barusan karena auditornya ini apa? Nungguin anaknya yang baru lahir di rumah sakit dan kondisinya cukup memprihatinkan, ini kita yang jaga gawang harus siap sedia. Sejauh ini tanggal 31 saya masih kosong gitu ya, tanggal 30-nya ada. Insya Allah nanti kalau iya pasti tanggal 31 ya, ataupun nanti setelah itu ya, karena audit itu selesai tanggal 31, insya Allah saya usahakan ke lokasi. Yang jelas tolong informasikan ke kami ya. Ini masih dikoordinasikan dengan Kordes dan teman-teman. Monggo, prinsipnya jangan melebihi waktu penarikan ya. Nggak apa-apa, nanti kita tunggu informasi selanjutnya. Oke, baik. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan terkait dengan tahapan KKN selanjutnya. Ya, harapan saya teman-teman sudah tidak punya utang apapun ya. Dan semua laporan-laporan harus tadi ada pengesahan. Makanya dari sekarang ya saran saya surat-surat keterangan selesai KKN, lembar pengesahan dibuat dari sekarang. Dan jangan dibuat cuma 1 lembar saja. Gitu ya. Maksudnya apa? Supaya teman-teman kalau ada ternyata setelah kita review kok ada yang keliru, ada yang harus diperbaiki dan itu sudah dijilid ya, itu tidak perlu dari Jogja berangkat ke sana lagi, ke Kebumen lagi hanya untuk minta stempel. Maka dipastikan betul laporan sebelum tanggal 2 sudah final dan sudah kami koreksi. Maka targetnya adalah tanggal 31 sudah selesai semuanya, kita selesai koreksi, teman-teman cetak, teman-teman print, serahkan ke kantor kelurahan, ya selesai. Gitu nggih Pak Arief nggih? Oke, Pak. Nggih, kecuali teman-teman masih kangen pengen main ke sana lagi, yo silahkan enggak apa-apa. Gitu ya. Ya, jadi harapannya itu sudah tidak punya tanggungan KKN lagi, teman-teman sudah fokus tinggal ke kewajiban kampus yang lain ya, dan semuanya kembali dengan selamat. Sementara dari itu saya dulu Pak Arief, monggo jika dari jenengan ada tambahan, nggih dipersilahkan. Kalau saya enggak sih, Pak. Tadi Mas Regi jadi tanya enggak Mas Regi yang itu prokernya katanya tanggal 29 unit 395. Silakan Mas Regi. Ada masalah Mas Regi? Belum ada, Pak. Oh, belum Paling ada. ini aja, Pak, penjelasan Ya. dari responsi yang pakai Google Form ya tadi ya. Iya. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi responsi nanti ya, prinsipnya bisa saya majukan, bisa saya undur kayak ya. Intinya tidak melebihi tanggal 3 itu ya. Formulir sudah saya siapkan,
kemarin saya minta tolong Pak Budi untuk mereview, dilalah kok itu syaratnya harus pakai email UII, termasuk yang presensi malam ini harus pakai email UII. Ya, jadi saya karena buatnya pakai email UII, maka yang bisa masuk adalah yang punya akun UII. Jadi insya Allah tidak sulit, tidak banyak, hanya ada beberapa yang mungkin perlu perlu diisi. Dan nanti jangan lupa ya, Pak Budi sudah dapat berkas-berkas yang ini belum Pak? Penilaian Pak? Belum, Pak. Oh belum ya. Nanti nunggu informasi dari DPPM, akan ada beberapa berkas. Mungkin salah satunya penilaian antar teman gitu ya. Monggo lah, saya hanya berpesan sama teman-teman, kalau nanti ada formulir penilaian antar teman ya, tolong yang pertama dinilai seobjektif mungkin ya. Tapi tidak menjatuhkan teman juga. Gitu ya. Dinilai secara objektif tapi tidak menjatuhkan temannya. Ya. Karena apa? Kita berangkat niatnya bareng-bareng sama-sama ya, pulang pun dengan sama-sama juga. Jangan sampai kemudian karena ada faktor yang tidak menyenangkan dinilai tidak baik gitu kan. Jadi saya tidak mengarahkan, tapi tolong jaga kekompakan, walaupun nanti ada yang tidak suka itu sudahlah, ini bagian dari proses saja. Dinilai secara objektif tapi tidak menjatuhkan, itu saja. Ya. Kalau tidak salah ada penilaian antar teman yang informasi tadi siang itu Pak Arif ya. Penilaian dari masyarakat yang mulai diadakan ya. Oke, yang tidak ada. Ya tidak ada. Berarti penilaian antar teman masih ada. Nanti ditunggu informasi dari DPPM, nanti akan disampaikan Pak Arif terkait dengan berkas penilaian juga. Oke. Terakhir, informasi tambahan terkait dengan BPJS gitu ya. Ini saya menyampaikan, mungkin nanti mohon dikoreksi Pak Arif juga. Prinsipnya ya, teman-teman bisa mengklaim ya, setiap bentuk bahasanya kecelakaan ya, naudzubillah gitu kan. Setiap bentuk kecelakaan ya, mulai dari tanggal 2 ketika teman-teman berangkat ke lokasi KKN, kemudian ketika teman-teman melaksanakan KKN ya, dan ketika nanti teman-teman pulang ke Jogja, naudzubillah jangan sampai ada yang terjadi accident ataupun kecelakaan. Kalau naudzubillah ini terjadi ya, teman-teman bisa mengklaim ya BPJS tersebut, syaratnya bisa tidak harus seperti BPJS kesehatan yaitu berjenjang. Tapi teman-teman bisa langsung ke rumah sakit yang ada kerjasama dengan BPJS di lokasi terdekat. Ya, misalkan di Kebumen ya, atau misalkan waktu berangkat kecelakaannya di Purworejo misalkan. Ya naudzubillah, maka saudara mau berobatnya di RSUD Purworejo gitu ya. Atau misalkan di Kebumen, maka di RSUD Kebumen. Bisa langsung ke situ. Ya, kemarin informasi yang salah yang saya sampaikan karena asumsi kita itu hampir sama dengan BPJS kesehatan yang harus dari Paskes utama dulu ya, puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang BPJS KKN ataupun ketenagakerjaan ini tidak. Teman-teman bisa langsung ke rumah sakit yang memang dikehendaki dan itu ada kerjasama dengan BPJS. Ya, silakan diurus ya, dan syaratnya harus ada saksi. Nanti informasi lebih lanjut tadi Pak Arief juga ikut sosialisasinya ya, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Yang reimbas juga sama ya, bukti-buktinya juga harus disiapkan. Dan syaratnya bukan penyakit bawaan gitu ya, murni karena adanya eksiden selama KKN berlangsung. Ya, jatuh atau apa gitu ya, bukan karena sakit bawaan. Terus kalau yang Mbak Tira ini kesurupan, ini tadi mau saya tanyakan, itu diklaim BPJS enggak gitu? Itu bukan bagian daripada kecelakaan gitu ya. Ya, tapi kan ya itu karena lagi capek saja gitu. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya, Pak Budi juga. Kalau ada yang perlu didiskusikan silakan ya. Kalau tidak ada kita cukupkan ya, presensi saya tunggu malam ini juga ya sampai dengan pukul 24.00 ya. Jadi saya punya progress report yang harus kami lakukan apa
ketika sudah tahu nih, oh ini baru sekian persen, akan kita push gitu ya, akan kita dorong supaya segera menyelesaikan program kerjanya. Cukup ya? Baik, kalau cukup alhamdulillah. Bapak, mohon maaf Bapak. Oke, silakan Mas, siapa ini? Fahri Pak. Oke, Mas Fahri, silakan Mas. Izin bertanya Pak. Iya, Terkait artikel Pak. baik. Apakah artikel di unit saya boleh mengangkat artikel yang miliknya si Wangga Pak? Kan notabene kan Wangga istilahnya sudah entah dikonversi atau belum, saya belum mengerti. Tapi intinya kan si Wangga ini kan sudah pulanglah, kembalilah gitu ya Pak, yang mengurus perizinan. Itu apakah proker yang prodinya dia bisa kita jadikan artikel begitu, apa diperbolehkan Pak? Baik, sebentar. Saya buka dulu WA-nya dari Mas Dewangga ya. Karena Siap. Dewangga ini kalau tidak salah juga sudah publish artikelnya. Kalau tidak salah seperti itu kan? Sebentar saya buka dulu WA-nya ya. Dewangga 396. Wiwangga ya, bukan Dewangga ya. Baik, saya lihat dulu ya. Oke, kemarin saya bukanya lewat HP soalnya. Ini yang dakwah. Baik, saya share screen saja ya. Oke, nah ini yang punya Mas Dewangga atau Dwiwangga ya. Nah, baik. Sudah terlihat ya. Saya lihat dulu di sini. Dwiwangga, tim penyusun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Dwiwangga. Ini formatnya sudah seperti artikel, Mas. Gitu ya. Ada pendahuluan, latar belakang, gitu kan. Kemudian strategi ataupun metode pelaksanaan, gitu ya. Nah, ini sudah ada hasil, gitu kan. Ini sudah seperti paper, walaupun formatnya dibentuk full color seperti majalah ya. Maka tolong jangan dipakai lagi karena akan terjadi duplikasi. Apalagi di sini tidak hanya ditulis oleh Mas Wiwangga, tapi oleh teman-temannya juga. Gitu ya, Mas ya. Jadi tolong silakan cari Oke, Pak, siap. proker yang lain supaya tidak terjadi duplikasi paper nanti yang bermasalah adalah saya juga, Mas Budi juga, Pak Budi juga akan dianggap plagiasi. Kalau terjadi plagiasi maka UI yang rugi juga gitu. Oke, siapa Pak. Terima kasih Bapak Oke, atas oke. pandangannya. Baik, terima kasih Mas Faris ya. Ada lagi? Cukup nggih? Saya Baik. mau nambahin aja Pak. Oh nggih, silakan Pak Arif nggih. Yang profil di saya untuk teman-teman yang kemarin kejatah untuk ngumpulin data-datanya untuk segera aja ya. Soalnya kan ini juga baik, ada masukan juga ini tadi dari salah satu teman itu ada yang info kalau masih ada yang kurang, itu mungkin segera aja ya agar nggak mengganggu kalian nanti membuat LPG gitu ya. Sama nanti pas balik aku pesen aja, tetap hati-hati jangan sampai BPJS itu terpakai pas perjalanan kalian pulang ke Jogja. Itu aja sih pesan harian. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Arif, betul ya.
jangan sampailah kita menggunakan BPJS ya kalau tidak sangat terpaksa. Insya Allah kita Terutama pas balik Pak, itu pas riskan banget Pak. Perjalanan pulang. intinya nanti kalau misalkan kita bisa mengawal, kita kawal ya, dan jangan Iya. terburu-buru lah ya, karena laporan kecelakaan banyak banget gitu ya Pak ya. Termasuk yang di tetangga desa kita, kan kemarin juga teman-teman sudah tahu ya, yang apa anak fakultas hukum Iya, nabrak Pak. anak kecil 2 itu ya. Oke. Nah, Kali saya bening. juga sudah konfirmasi ke DPL-nya langsung, informasinya sudah diselesaikan. Gitu, Nji. Bahkan ada semacam support dari pihak rumah sakit, gitu ya. Bahwasanya sudah fokus KKN, nanti kami yang menangani. Jadi seperti itu informasinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief dan juga teman-teman semuanya. Ya, ini masih ada chat satu, saya baca dulu. Saya ada sedikit pertanyaan, ini sudah ya tadi ya, Mas Faris atau siapa ya? Maaf Pak, itu saya Adi Oh Satyara iya, dari ya silakan. Celsius. Iya Pak, mungkin tadi kayaknya saya agak miss tentang pengesahan itu apakah boleh dikonfirmasi ulang untuk pengesahannya? Apakah hanya satu pengesahan untuk satu bundel LPJ seluruhnya atau apakah per anak nanti per anak plus satu unit? Apakah kami memiliki pengesahan masing-masing begitu Pak? Ya, baik. Ini menegaskan kembali ya, lembar pengesahan ya tetap dibuat per individu dan per unit. Itu ya. Jadi untuk yang Baik, laporan unit, lembar pengesahannya satu lembar, tapi menyebutkan nama-nama mahasiswanya. Itu yang untuk Baik, unit Pak. ya. Kemudian yang individu satu lembar per anak satu, per mahasiswa satu, tapi ya tadi hanya disebutkan nama mahasiswanya saja satu orang. Maka pakai Oh, oke. rumus 8 plus 1 tadi. Satu unit ada Baik, 8 Pak. mahasiswa, individu 8 plus nanti yang unit. Baik, Pak. Berarti untuk Lagi? satu lembar pengesahannya tersebut juga di dalamnya langsung kami cantumkan 2 macam proker kami ya, Pak? Iya, iya. Oke, Jadi baik. anu ya, nanti untuk yang LPJ ini tidak perlu covernya 2. Maksudnya misalkan saudara Adisa tadi ya, saudara Adisa ini kan ada proker individu, ada proker yang prodi yang dakwah gitu ya. Maka sampulnya cukup 1. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam LPJ itu mencakup 2 proker, tidak perlu dibuat terpisah. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Berarti contohnya sudah ada toh yang dari Pak Arief juga toh? Nanti silakan Pak. dibuka lagi. Oke, baik. Nanti silakan dicermati kembali ya. Kalau tidak ya terkait dengan data tadi misalkan NIDN saya, kemudian nomor ID Sintak saya, nanti saya kirim di grup. Ya, Oke, baik, supaya tidak bolak-balik salah ketik. Dan tolong diketik yang rapi ya. Jangan asal ngetik ya. Mungkin saya rekap dulu ya Pak. Jadi nanti halaman depan itu untuk cover yang terutama cover Pak. Berarti cover yang awal itu cover unit ya Pak. Terus cover unit, habis itu laporan, terus habis itu dilanjut ke cover individu ya Pak. Betul. Oh, oke. Seterusnya sampai yang pelaksanaan program gitu. Pak. Oke, siap. Termasuk lampiran-lampiran jangan lupa mulai dari materi kegiatan, presensi kehadiran, LHO, terus daftar hadir kegiatan, semuanya tolong per individu ataupun unit itu disimpan baik-baik dan itu dilampirkan. Dan nanti yang software kan akan di-scan. Supaya filenya tidak terlalu besar, tolong dikompres dulu, diperkecil ya. Banyak kok kompres file secara online. Ada namanya ilovepdf gitu ya .com, ada namanya sejet.com dan lain sebagainya ya. Banyak yang free gitu ya. Jadi formatnya diperkecil dulu. Baik, cukup ya. Oke. Kalau cukup ya alhamdulillah pertemuan secara daring pada malam hari ini kita dapat laksanakan dengan baik insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tetap jaga kesehatan, selamat istirahat
dan kita tunggu laporannya tanggal 28 untuk yang laporan individu dan unit, dan besok ya maksimal ataupun harusnya hari ini untuk draft yang profil desa. Dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah wa ma'asalamah fi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Zoom-nya ya.